Penghargaan ini diberikan kepada beliau-beliau yang memiliki jasa terhadap bangsa dan negara. Dan ini lewat pertimbangan yang matang oleh Dewan Tanda Gelar dan Jasa. Jadi pertimbangannya sudah matang. Jadi kalau yang saya tangkap, beliau secara serius memberikan isyarat kepada kita bahwa perbedaan pendapat itu tidak boleh membuat kita saling bermusuhan. Bahwa misalnya ada pertanyaan mengenai Pak Fahri Hamzah, kemudian Pak Fadlizon, berlawanan dalam politik, kemudian berbeda dalam politik, ini bukan berarti kita ini bermusuhan dalam berbangsa dan bernegara. Ya inilah yang namanya negara demokrasi. Pemberian bintang Mahaputra Nararya untuk 2FF, tanda kelapangan hati Presiden Jokowi. Ditulis oleh Widodo SP dari Siwa.com. Upacara pemberian penghargaan atau tanda jasa kepada Fahri Hamzah dan Fadlizon, seperti ramai dibahas oleh netizen beberapa hari ini, akhirnya tetap dilakukan menurut rencana semula. Tepatnya Kamis 13 Agustus 2020, seperti yang bisa kita lihat di akun YouTube Sekretariat Presiden, dengan judul video live, keterangan pers Presiden RI bersama Fadlizon dan Fahri Hamzah, Istana Negara 13 Agustus 2020. Dalam video itu kita bisa mendengar keterangan Presiden RI Joko Widodo yang pastinya beliau menyadari meski pemberian ini akan menuai polemik atau pro dan kontra, tetapi beliau tidak sedang melanggar aturan apapun terkait pemberian bintang Mahaputra Nararya untuk dua orang tadi. Penghargaan ini diberikan kepada beliau-beliau yang memiliki jasa terhadap bangsa dan negara. Dan ini lewat pertimbangan yang matang oleh Dewan Tanda Gelar dan Jasa. Jadi pertimbangannya sudah matang. Mendengar Presiden Jokowi berkata begini, bahwa misalnya ada pertanyaan mengenai Pak Fahri Hamzah kemudian Pak Fadlizon ya berlawanan dalam politik kemudian berbeda dalam politik ini bukan berarti kita ini bermusuhan dalam berbangsa dan bernegara. Fahri yang masih mengenakan masker terdengar sedikit cekikikan alias tertawa. Ia tentu mengerti apa yang dimaksud oleh Pak Jokowi dengan istilah berlawanan atau berbeda dalam politik. Jika mengingat rekam jejaknya selama menjadi pimpinan DPR periode 2014-2019 lalu. Bahwa misalnya ada pertanyaan mengenai Pak Fahri Hamzah, kemudian Pak Fadlizon, ya berlawanan dalam politik, kemudian berbeda dalam politik, ini bukan berarti kita ini bermusuhan dalam berbangsa dan bernegara. Ya inilah yang namanya negara demokrasi. Jadi saya berkawan baik dengan Pak Fahri Hamzah, berteman baik dengan Pak Fadlizon. Jadi ya, inilah Indonesia. Nanti tanyakan langsung ke Pak Fahri, ke Pak Fadli. Silakan Pak. Setelah diberi kesempatan berbicara merespon pemberian penghargaan tersebut, baik Fahri Hamzah maupun Fadlizon terkesan memberi jawaban normatif dan mencari aman. Sementara rekan duet nyinyirnya tetap mengenakan masker sampai saat menjelang berpamitan, seperti yang terlihat pada tayangan tersebut. Ya, saya sering bilang bahwa presiden dalam sistem kita adalah kepala pemerintahan, tapi juga kepala negara. Pada momen-momen 17-an seperti ini, presiden sebagai kepala negara tentu lebih menonjol, menjaga persatuan kita, menjaga simbol-simbol negara kita. Itu yang tadi beliau sampaikan, sebagai negara demokrasi, kita harus bisa memelihara persatuan dan kebersamaan, apalagi situasinya sekarang kan lagi COVID dan sebagainya. Jadi saya kira itulah momennya sekarang bagi kita semua untuk mempersatukan bangsa kita. Sudah berbeda sekali dengan ketajaman lambe turah mereka saat bercuit atau memberi pernyataan langsung seperti yang bertebaran di media online selama 5 tahun terakhir. Mungkin karena mereka agak sungkan, ditambah mood yang sedang bagus karena habis menerima penghargaan. Masa iya, habis diberi tanda jasa yang bersejarah dalam kehidupan mereka, terus langsung omongannya menusuk hati atau mengkritik sosok Joko Widodo yang tepat berada di sebelah mereka. Bisa dicabut langsung penghargaan itu, kalau perlu langsung dilepas dari leher mereka. Tentu penghargaan ini menurut saya adalah
penghargaan kepada rakyat juga karena kita sama-sama menjaga demokrasi dari kepala negara, dari presiden, tadi apa yang disampaikan merupakan tradisi yang kita mempunyai tujuan yang sama-sama merawat dan menjaga Indonesia. Ya, saya kira tentu eksekutif, legislatif, yudikatif, dan ini sebuah juga kehormatan ya, karena saya juga dan Saudara Fahri dari pimpinan Lembaga Tinggi Negara DPR yang mewakili rakyat, tentu penghargaan ini sebetulnya adalah penghargaan untuk rakyat dan juga kelembagaan perwakilan rakyat, artinya juga untuk demokrasi kita. Jadi kami ucapkan terima kasih atas pengakuan terhadap demokrasi kita. Dengan tadi berbagai perbedaan itu sebenarnya adalah potensi kita untuk maju dan tetap kuat melakukan check and balances. Namun saya meyakini bahwa perilaku mereka masih akan relatif belum berubah, terutama ketika ada keputusan atau kebijakan dari Presiden Joko Widodo yang dianggap mereka tidak pas atau mungkin merugikan partai, kelompok, atau orang-orang yang dekat dengan mereka. Beliau secara serius memberikan isyarat kepada kita bahwa perbedaan pendapat itu tidak boleh membuat kita saling bermusuhan. Buktikan saja kalau tidak percaya. Memangnya mudah mengubah kebiasaan nyinyir yang terlihat seperti sudah mendarah daging bagi Fahri Hamzah dan Fadlizon? Tidak semudah itu, Ferguson. Nah, sekarang kita akan bahas dari sisi Pak Jokowi saja. Biar nggak melulu membicarakan dua orang yang bagi saya sumbangsinya sangat tidak seberapa. Sehingga kalau kebetulan takdir tidak membawa mereka sebagai pimpinan DPR, rasanya kok penghargaan itu tak akan pernah mereka terima. Bagi saya, Presiden Jokowi sudah cukup memberi gambaran dari pernyataan beliau bahwa penghargaan atau bintang jasa tersebut diberikan sama sekali tidak ada unsur like and dislike di dalamnya. Mereka berseberangan pandangan, kerap nyinyir dan mengkritik tanpa logika yang bisa diterima akal sehat. Tetapi Pak Jokowi tetap bersedia memenuhi kewajiban sebagai Presiden RI untuk memberi penghargaan, karena bagaimanapun mereka adalah pimpinan DPR periode 2014-2019 yang menuntaskan masa jabatannya, meskipun kualitas kerjanya ambyar. Justru pemberian penghargaan ini memberi gambaran betapa lapangnya hati Pak Jokowi, yang mungkin dengan alasan tertentu beliau bisa saja mengamanatkan pemberian itu kepada Pak Ma'ruf Amin atau Pak Mahfud MD. Kalau saya misalnya di posisi Pak Jokowi, jelas tidak akan sudi memberi penghargaan langsung karena akan bertemu dengan dua orang yang tadi. Saya pasti mewakilkan sekiranya aturan mengizinkan hal tersebut. Itulah realitas demokrasi yang coba dijaga oleh seorang Joko Widodo sebagai presiden. Perbedaan pandangan saya terdengar sebagai istilah yang sudah sangat diperhalus oleh Pak Jokowi. Karena sebenarnya Fahri Fadli tidak sekedar berseberangan dan berbeda pandangan, tetapi sudah dalam tahap mengorbankan ketidaksukaan secara nyata dan terbuka. Fakta inilah yang masih saya sukai dari seorang Jokowi. Di tengah berbagai polemik akan penghargaan ini, beliau mengajarkan kepada kita semua tentang artinya dewasa dalam berpolitik dengan sistem demokrasi di tengah era media sosial seperti sekarang. Meski sejatinya bagi saya dua orang yang menerima penghargaan bintang Mahaputra Nararya itu sedang mempraktikkan demokrasi dengan sikap seperti kanak-kanak. Jadi bagaimana menurut Anda?